Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kurniasari dengan NIM 221080221. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari video UTS yang lalu, dimana kali ini kita akan belajar terkait training based technology. Untuk video kali ini adapun daftar isi atau materi yang akan kita kulik, yaitu yang pertama terkait definisi training based technology, kemudian computer based training, dan juga e-learning atau definisi dari e-learning. Kemudian yang kedua yaitu ada perbandingan metode penelitian, lalu yang terakhir adalah jenis-jenis teknologi based training. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita akan mengulik terkait apa itu definisi dari teknologi based training atau TBT. Nah, TBT sendiri adalah metode pelatihan yang memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk menyampaikan materi dari pelatihan itu sendiri. Kemudian di TBT ini terdapat beberapa istilah yang familiar digunakan, misalnya ada CBT dan juga e-learning. Nah, CBT sendiri merupakan pelatihan yang menggunakan komputer sebagai media pembelajarannya. Materinya itu biasanya sudah tersimpan di dalam sistem dan dapat diakses kapan saja. Ciri-cirinya itu biasanya adalah materinya berbentuk software, terdapat CD atau aplikasi. Lalu yang kedua juga ada bisa digunakan tanpa koneksi internet. Ciri yang kedua dan ciri yang ketiga yaitu peserta dapat belajar secara mandiri menggunakan metode computer based training ini. Kemudian istilah selanjutnya ada e-learning. E-learning sendiri adalah bentuk pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Jadi peserta bisa belajar dari jarak jauh tanpa berada di suatu tempat yang sama. Contohnya itu melalui LMS atau Learning Management System, kemudian melalui Google Classroom, kemudian melalui Moodle atau aplikasinya biasanya, lalu Zoom atau Microsoft Teams. Nah, dengan adanya teknologi based training ini, proses pelatihan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses, terutama bagi organisasi atau perusahaan dengan jumlah peserta atau karyawan yang banyak. Selanjutnya kita akan belajar terkait perbandingan metode pelatihan. Di sini ada dua perbandingan. Yang pertama, instructor-led training versus self-directed learning. Yang kedua ada asynchronous versus synchronous training. Kita akan memulai dari perbandingan yang pertama. Nah, yang pertama ini ada instructor-led training versus self-directed training. Instructor-led training ini metode yang pelatihannya itu dipandu langsung oleh instruktur atau trainer. Peserta ini bisa mengikuti arahan, penjelasan, dan diskusi yang dipimpin oleh pengajarnya. Kemudian kelebihan dari instructor-led training ini, peserta itu bisa langsung bertanya kepada pengajar, kemudian ada interaksi dua arah antara peserta dan pengajar, kemudian juga ada cocok untuk materi yang lebih kompleks dalam pelatihan itu sendiri. Kemudian di sisi lain, metode ini juga ada kelemahan, di mana jika kita menggunakan metode ini maka kita akan membutuhkan jadwal yang sama dan biayanya relatif lebih besar. Sebaliknya dengan self-directed learning, di sini pelatihan dilakukan secara mandiri oleh peserta. Peserta belajar sesuai dengan kecepatan dan waktunya masing-masing. Jadi kelebihannya, nah tapi dari metode ini juga ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu biaya yang digunakan akan jauh lebih efektif. Kemudian ada fleksibilitas dari metode, dan yang terakhir ada ketika kita menggunakan metode ini kita bisa mengulang kembali kapan saja materi pelatihan. Namun metode ini juga membutuhkan disiplin dan motivasi diri yang tinggi dari peserta untuk mengoptimalkan berjalannya pelatihan ini.
Perbandingan yang kedua yaitu asynchronous training dan synchronous training. Jadi, asynchronous training ini adalah pelatihan yang tidak dilakukan secara bersamaan. Contohnya seperti video pembelajaran, modul online, kemudian rekaman materi. Peserta bisa mengakses materi kapan saja. Sedangkan synchronous training adalah pelatihan yang dilakukan secara real time. Contohnya, seperti kita belajar di kelas melalui Zoom atau secara online melalui Google Meet, di mana peserta dan instruktur itu hadir secara bersamaan namun secara online. Asynchronous training tadi cocok untuk pembelajaran yang lebih fleksibel, sedangkan synchronous training cocok untuk pelatihan yang membutuhkan interaksi secara langsung dan bersamaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teknologi based training. Di sini ada 5 jenis dari TBT. Yang pertama ada online distance education, yang kedua ada virtual classroom, yang ketiga ada video atau web conference, webinar dan webcast, lalu yang keempat ada social media dan web 2.0, lalu yang terakhir ada mobile learning and systemic learning environment. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, yang pertama ada online and distance education. Di sini merupakan jenis yang memungkinkan peserta mengikuti pelatihan dari jarak jauh melalui platform online. Banyaknya itu biasanya digunakan di perguruan tinggi dan pelatihan karyawan karena tidak dibatasi oleh lokasi pelatihan itu sendiri. Selanjutnya ada virtual classroom. Di sini virtual classroom adalah kelas digital yang meniru suasana kelas nyata. Peserta lain itu bisa berdiskusi, bertanya, dan mengerjakan tugasnya secara online. Biasanya itu bisa melalui presentasi materi, diskusi, kemudian absensi, dan juga tugas online. Nah, yang ketiga ada video web conferencing, webinar, and webcast. Jadi metode ini memanfaatkan video untuk menyampaikan materinya. Webinar sendiri itu biasanya bersifat interaktif, kemudian webcast itu cenderung satu arah. Nah, metode ini juga sering digunakan untuk seminar, sosialisasi, dan pelatihan yang singkat. Kemudian yang keempat ada sosial media dan teknologi web 2.0. Jadi pelatihan juga bisa dilakukan melalui media sosial dan platform kolaboratif. Di sini contohnya kita berdiskusi melalui forum, grup WhatsApp, atau learning management system yang interaktif. Metode ini mendukung pembelajaran kolaboratif dan berbagi pengalaman antar peserta. Lalu metode yang ketiga yaitu mobile learning dan systematic learning environment. Di sini mobile learning memungkinkan peserta belajar melalui smartphone atau tablet. Kemudian systematic learning environment ini seperti simulasi dan virtual reality digunakan untuk pelatihan yang membutuhkan praktik, misalnya simulasi kerja. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan di video pembelajaran yang pertama ini. Untuk materi selanjutnya akan kita jelaskan di video pembelajaran yang kedua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.